warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Al-Hidayah, segenap panitia kajian pengajian Ahad Ba'da Subuh, serta hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, dan para embah sekalian, Mbah Kung Bauti yang berbahagia, dijaga, dirahmati, dan semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utama kita bersyukur dapat berhimpun di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim, thalabul ilmi, sholat berjamaah. Mudah-mudahan nanti ada kecapan berjamaah. Enten mboten? Mudah-mudahan Allah tambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rizki. Ndedonga dumateng Allah mugi-mugi sedaya jamaah awake sehat, imane kuat, duweke akeh, amale soleh, 119 kerusak swarga. Persis seperti harapan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kudune wong Islam, wong iman iku pancen teng donya apik, teng akhirat nggih apik. Fid dunya bis sa'adah wa fil akhirati bil jannah. Di dunia mereka mendapatkan kehidupan yang baik, bahagia, di akhirat mendapatkan surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tersampaikan pada panutan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersolawat, cinta kita kepada beliau bertambah. Dampaknya kita punya semangat mengikuti ajarannya, mendakwahkan agamanya. Dengan itu kita berharap semoga diakui sebagai umat beliau, bisa bangkit sebagai ashabul yamin barisan kanan, diberi syafaat, diberikan minuman telaga khaut, dan yang paling kita harapkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dipimpin Rasulullah, dibimbing beliau menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan panjenengan harus menerima kenyataan swarga niku ombo. Keranten menika nek dinggeni wong Brawijaya tok niku nggih sik oblang-oblang. Dinggeni wong Muhammadiyah tok yang sik oblang-oblang. Panjenengan harus menerima kenyataan yang hari ini mungkin beda fikih dengan kita, ternyata mengkonduk swarga tonggoan. Keranten menika mboten usah sengit-sengit, mboten usah sangar-sangar, biasa mawon. Wong rencanai tonggoan. Kok kowe gak setuju ngono sampean? Kata sampean gani dhewe ya swarga. Hadirin para rawuh yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini kita membahas satu hadis dari Al-Auza'i. Itulah yang menjadi amalan para sahabat setelah berhijrah. An Al-Auza'i radhiyallahu an qala, dari Al-Auza'i radhiyallahu an dia berkata, khamsun, ada 5 perkara. Enten pinten? 5 napa? Perkara napa? Ngedereng. Khamsun karena Rasulullah wa tabi'ina lahu bi ihsanin. Ada 5 perkara di mana Rasulullah, para sahabat melakukannya dengan sebaik-baiknya. Apa itu diantaranya? Luzumul jamaah, wattiba'u sunnah, wa imaratul masajid, wa qiraatul Quran, wa jihadu fi sabilillah. 5 perkara yang dilakukan oleh Rasulullah berikut para sahabat manakala selesai mereka berhijrah, dan ini menjadi sarana dijadikan oleh Allah kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, jadi manusia yang terbaik yang pernah ada di muka bumi. Kalau rumus itu kita pakai, dulu dipakai dan pernah berhasil,
maka kalau hari ini digunakan insya Allah nggih berhasil. Pertama, luzumul jamaah, melazimkan untuk melakukan sholat berjamaah, dan itu 5 waktu, bukan hanya maghrib saja seperti umumnya masjid-masjid di Indonesia. Begitu Isya mulai menyedihkan, subuh memprihatinkan. Nggih sing apik wis Al Hidayah niki lho. Nek gak diomongi ngono kok gak dikai sarapan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, luzumul jamaah itu 5 waktu. Kadang nek subuh niku saking memprihatinkannya, nggih niku tiyang sing adzan, nggih niku tiyang sing qomat, nggih niku tiyang sing ngimami. Begitu dheweke salat, teko wong loro sing situk watuk, sing situk wis tuwek keserimpet keset pisan, tiba sampai kepikiran imame. Luzumul jamaah. Dan Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Itu adalah sahabat yang kehilangan penglihatan. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, yang mesti fathah nih, nasab. Ya Rasulullah, saya ini tidak bisa melihat. Kedua, di Madinah banyak binatang buas. 3, tidak selalu ada yang mengantar. Apakah dengan 3 alasan itu saya mendapatkan ruksa untuk tidak berjamaah? Kata Rasulullah, farah khisalahu, ya wis, kamu mendapatkan keringanan. Kemudian Abdullah bin Umi Maktum melangkah menjauh, ta'al, balik Abdullah bin Umi Maktum. Dalam Rasulullah, hal tasma'un nida'il sholah, apakah kamu mendengar panggilan sholat? Krungu adzan awakmu. Nggih Rasulullah, fa'ajibhu, kalau begitu kabulkan. Artinya datangi tempat sholat. Meskipun tidak bisa melihat, banyak binatang buas dan tidak ada yang mengantar. Ngoten niku enten tiyang sing penglihatannya jelas, mboten enten binatang buas, paling ya ana tikus tontong niku. Dan tidak perlu ada yang mengantar, nggak sepeda motor dhewe nggih saged, mlampat dhewe nggih lancar. Ngoten niku mboten purun berangkat. Nggih ngeten niki lho, wong Islam sing njaluk di kei sarapan ya. Luzumul jamaah. Dalam pengertian yang kedua, luzumul jamaah membiasakan untuk hidup berjamaah. Sebab berkumpulnya banyak kekuatan itu lebih memungkinkan untuk melakukan hal-hal besar. Dan ini tantangan bagi umat Islam. Kata pejuang Palestina, Syekh Ahmad Yasin, kelemahan yang paling kronis dari umat Islam ini, mereka itu hubbul adawah, senengane musuhan, beda fikih, beda swarga, ngono ya modele. Tapi mboten tiyang mriki. Luzumul jamaah pengertian yang kedua gini kuau, panjenengan kudu siap berhimpun dengan yang lain. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kama khalil jasadi, seperti satu tubuh. Idastaka minhu udwun sairul jasadi wal ummah. Satu dengan yang lainnya itu saling dukung mendukung. Satu ada yang sakit, yang lain ikut merasakan. Dan ini butuh kesabaran. Butuh apa? Kesabaran. Dawuhipun Rasulullah, al-mu'minu alladzi yukhalitun nas wa yusbiru ala ma adahum khairun minal mu'mini alladzi la yukhalitun nas wa la yusbiru ala ma adahum. Seorang mukmin yang dia ini mau bergaul dengan orang lain, masuk ke jamaah, lalu kemudian yusbiru ala ma adahum, mau bersabar dengan kelemahan, kekurangan milik orang lain, sebagaimana dia ngerti bahwa dirinya juga punya kekurangan. Khairun, itu yang lebih baik, minal mukmini, dibanding dengan seorang mukmin la yukhalitun nas, tidak mau bergaul dengan orang lain,
wala yusbiru ala ma adahum, dan mereka tidak mau bersabar dengan kelemahan milik orang lain. Karena itu panjenengan kudu siap sabar bergaul. Untuk masjid beda pendapat, persyarikatan, organisasi di masyarakat kudu sabar. Kok kayak kepikiran loh sampean? Dan sebaiknya beragama terutama di Indonesia usahakan jangan freelance. Mengikatlah kepada jamaah, karena yang namanya domba itu tidak akan dimakan oleh serigala kecuali mereka berpisah dari jamaah. Sebab itu saya anjurkan panjenengan NU ya NU, nek Muhammadiyah ya Muhammadiyah, ojo freelance. Kelemahan wong freelance yang gak jelas niku nanti bisa diterkam oleh khawarij. Kalau sudah khawarij ada kecenderungan menyalah-nyalahkan, mengkafir-kafirkan tata cara ibadah dan fikihnya orang lain. Padahal yang namanya syariat itu tunggal, fikih itu multi tafsir. Karena itu dalam menyikapi fikih, panjenengan harus punya pemahaman saya benar, tetapi orang lain mungkin juga benar. Bukan saya benar, orang lain salah. Kalau masih dalam ranah sama-sama punya dalil, saya benar. Karena kalau panjenengan tidak yakin kebenaran yang panjenengan lakukan, ya batal kabeh niku ibadah. Wudu gak yakin mang bener tak gak wudu model ngene. Salat ngene bener tak gak niku mboten beres ibadah sampean. Sampean harus yakin ibadah saya versi yang ini benar. Tapi orang lain mungkin juga benar. Sing salah niku gak duwe dalil. Atau ada dalil cuman riwayat Ibnu Jareni. Napa? Ibnu Jareni. Berbesar hatilah kalau panjenengan beda fikih. Luzumul jamaah. Syekh Ahmad Yasin itu sedih betul. Gak menang-menang ke Dian. Apa alasannya? Hubul adawah. Sukanya itu bermusuhan sesama muslim. Kemudian yang kedua, luzumul jamaah wattiba'u sunnah. Yang kedua adalah menjalankan sunnah. Sunnah Rasulullah, ajaran-ajaran yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dulu syariat ketika diterapkan oleh pemimpin-pemimpin Islam, utamanya di masa Bani Abbasiyah, negara-negara internasional terutama Eropa itu berterima kasih kepada Islam. Dari mana? Hanya dari satu hadis, at-tuhuru satrul iman. Kesucian atau bersuci adalah separuh dari iman. Mereka belajar bagaimana umat Islam menegakkan kesucian. Kita yang punya syariat wudu, kita yang punya syariat mandi besar, sehingga kita berkepentingan menjaga sumber air karena kita berwudu. Mereka kemudian berterima kasih. Kalau tidak mengenal Islam, kami masih kumuh. Mereka itu mengenal tiga hal. Satu, cara bersih-bersih diri. Yang kedua, kenal minyak wangi. Itu dari umat Islam. Sekaligus kenal kopi. Kenal apa? Kopi. Karena itu nggih monggo ngopi. Cuman nek iso aja digandengi ngopi mawon. Kula niku setengah 3 pun ngopi. Hadirin para rawuh yang dirahmati Allah, luzumul jamaah wattiba'u sunnah. Sunnah yang lain yang ini banyak diabaikan oleh umat Islam, sehingga kualitas personal, kualitas diri dan kualitas jamaah itu tidak kunjung meningkat. Apa itu? Tidak hati-hati memperlakukan sunnah malam. Malam itu kan ada 10 fenomena. Wal fajri walayalin asri, dan malam yang memiliki 10 rahasia atau 10 fenomena. Dari 10 itu ada 4 yang penting kita ingat. Pertama, walaili idza yaghsha, dan malam apabila telah mengikis atau menutupi siang.
Padahal ada beda lagi, walaili idza yaghshaha, neono hai itu menutupi matahari. Fenomenanya ilmiah. Tapi kalau walaili idza yaghsha, di situ fenomenanya adalah syariah. Ada fikih memperlakukan awal malam. Dan malam apabila mulai menutupi siang ini kan awal malam. Suruk nih. Kata Rasulullah, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh umat Islam. Pertama, fakafu sibyanakum, jaga anak-anak kecil di antara kalian. Kenapa? Sebab fa inna syaiton, karena sesungguhnya syaiton yantasiru, mereka ini sedang bertebaran, dolen, komproan, OTW. Jadi blakraan setan itu kapan? Sore, suruk, dekat maghrib. Jaga anak-anak kecil, jangan dilepas, malah dijak dolen nang alun-alun. Kata Rasulullah, jaga, itu dekat malam setan kelomproan. Nah, setan wis kelomproan, para rawuh, dia lihat manusia, manusia nggak lihat dia. Dan ingat, setan maupun jin itu bisa masuk ke peredaran darah. Kalau kemudian pas wayai setan kelomproan alias dolen, barengan nambah ada ciri-ciri dolen, itu anak kecil bisa dimasuki. Dan nanti kalau menyumbat sistem peredaran darahnya, masuk ke otak, sistem limbik, neurologi, dia bisa berubah. Awalnya cerdas, jadi owah-owoh, celulang, celulu, trolar, lolar. Hati-hati. Sore, jangan lengah. Kadang-kadang anak-anak TPQ masuk setengah 4, pulang jam 5, ada jeda setengah jam menuju maghrib. Setengah jam ini sekalian kalau dimanfaatkan di ruangan itu, oke, nggak apa-apa. Yang gawat kalau mereka ini keluar jalan-jalan. Kalau di kampung misalnya dulinan teng embong, pinggir kali, teng kebon-kebon, nah niki bahaya. Kenapa? Jangankan anak-anak kecil, wong gerangnya ya sik bahaya kok. Diminta oleh Rasulullah untuk membaca doa-doa perlindungan, gitu. Perlindungan pagi dan petang, apalagi anak-anak kecil. Yang kedua, kata Rasulullah, apa yang kalian perlu waspadai dan kalian perlu perlakukan ketika mendekati waktu malam? Kata Rasulullah, fa'alikul abwab, tutup pintu-pintu. Jangan lupa, yang penting adalah fadkurusmallah, dengan membaca nama Allah. Pintu ditutup, membaca basmalah. Jendela ditutup, bukan hanya agar laron nggak masuk, orang-orang nggak masuk, lowong nggak masuk. Lebih penting dari itu, setan tidak masuk. Dan ini yang ketiga, kata Rasulullah, wahattu birbakum, tutup juga tempat-tempat minum dan tempat makan. Kenapa? Fa inna fis sanati, karena di setiap satu tahun itu yanzilu fiha wabaun, Allah turunkan penyakit. Kalau kemudian penyakit ini melewati tempat makan, tempat minum yang tidak ditutup dengan membaca basmalah, dengan menyebut nama Allah, maka yang terjadi, penyakit ini masuk ke tubuh manusia dan medis pasti tidak bisa mendeteksi. Kalau bisa mendeteksi, pasti tidak bisa menyembuhkan. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Nun sewu, hidayatuddin atau agama itu kalau berhadapan dengan rasio ada 3 hal. Pertama, mungkin rasional. Begitu panjenengan diulangi agama, oh ya ini masuk akal. Yang kedua adalah supra-rasional, hidayatuddin. Manusia menerima dengan akal, tapi akalnya belum mampu menjangkau. Makanya kadang-kadang penjelasan ilmiah belum bisa sinkron, tergantung nanti perkembangan zaman. Seperti sunnah Rasulullah, minum sambil duduk. Kayak apa sih ngombe ambek lungguh, repot-repot ya. Wong ngarit niku repot tak ngombe ambek lungguh nih. Paling enak niku apa? Cekel cerete terus dilonggo. Wong kula ahli ngoten. Biyen tapi kata Rasulullah duduk. Hari ini kemudian, oh iya ternyata ada
filter, ada penyaring. Yang filter ini baru akan berfungsi ketika manusia minum dalam posisi duduk. Nah kalau yang itu tadi, waktu kirbagum, tempat-tempat minum itu kemungkinan masih belum bisa diterima, kemungkinan, karena orang masih berpikir kok bisa penyakit disebut degeneratif, kelainan DNA, autoimun, kok disebabkan karena nggak menutupi makan dan minum sih? Itu kan karena pankreasnya pore, ngono wong ngomongnya. Tapi kata Rasulullah, ya ngono iku sing garai, Bu, Pak, jenengan kontrol rutin dan minum obat selamanya. Gara-gara mboten nutupi tempat makan, tempat minum. Monggo iki sing ahli-ahli medis monggo diteliti kuwi apa iku karepe. Kata Rasulullah begitu. Saya ada jamaah menerapkan ini di Masjid Al-Falah Pandaan, namanya Pak Samidi. Niku ndugi Cengho belok ngiri. Terus enten peken belok nganan, enten gang sebelah BRI mlebet ngiri. Beliau sering bercerita, kula niku mboten purun minum nek mboten manis. 76 usianya. Ngoten niku mboten enten keluhan panjenengan, mboten. Kula tes darah nggih normal 120. Gula darah nggih. Tensi nggih mboten. Napa rahasia Pak? Niku Ustaz, pokoke kula niku selagi dalu enten makanan minuman kok terbuka, mboten kula minum. Mesti kula tutupi, keluarga kula sanjangi sedaya. Kula nggih muni alhamdulillah ana testimoni. Bu, kasih melek. Oke, kita jaga di rumah. Kadang-kadang keneke pas bowo. Jadi di oma, suami istri ikut ngaji, anak-anak ikut ngaji, beres. Bowone mari maghrib, tuan rumahnya mboten ngaji. Sing ditutupi ayam sing irisan, sing suwiran nduk jopo, sing didalan nduk napa? Piring-piring niku, karena orientasinya ditutupi dan gak kena laler, gak kena debu. Sing nduk kamar petik wongkul dibuka. Lah niki wongnya kena, bahaya. Lolos waktu bowo karena mungkin sing bowo niku jamaah sudah ngaji sehingga ngerti tata caranya, kena pas andok. Jadi mari nyambangi konco terus manten-manten menggok, sing ngenggokno niki supire pertimbangannya pokoknya enak, tidak ngerti syariatnya menjumpai malam menggok. Wis kena de gono. Mangkane kula anjuraken nek anduk nek iso awan. Bowo ngene iso awan. Nek bengi kok mboten, kok enten indikasi tidak ditutupi nggih, nedone sing bungkus-bungkusan mawon. Sing nduk wadahi toples, biasanya kerupuk, gedang niku sik. Napa mudu mangsa niku sik diwadahi. Nggih niki. Temenan nih, serius nih. Wattiba usunnah itu malam awal. Bagaimana kalau walaili wama wasaqa, dan malam apabila sudah mulai gelap, berarti niku sekitar isya munggah. Kata Rasulullah ini waktu yang tepat untuk beristirahat. Untuk manusia ini sudah diselubungi oleh apa? Oleh perasaan ngantuk. Karena memang manusia ini makhluk kecenderungannya itu diurnal. Jenenge perso diurnal kali nokturnal. Diurnal itu makhluk hidup yang efektif hidup di siang hari. Ketika mata tertimpa, retina mata tertimpa cahaya, maka kelenjar pineal kemudian menyemprotkan hormon melatonin, wonge melek. Kalau sore keinginannya pulang, makanya normali wong niku nek ketok kontul mule, wonge ya kepengin mule. Karena kita makhluk diurnal. Lah nek nokturnal niku malam hari malah efektif. Bakane Batman lowo, tikus lan ulo. Niku namine nokturnal. Kita ini diurnal. Sehingga kalau malam hari memang sudah pas waktunya istirahat.
Tapi sekaligus malam itu kita diminta untuk istirahat, sekalian di malam itu ternyata memiliki kejahatan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan malam, dan berlindung dari kegelapan, dari kejahatan malam. Jadi Allah sendiri yang mengatakan malam itu jahat. Bagaimana menggabungkannya? Kita disuruh istirahat, tapi malam itu jahat. Terus ya apa? Makanya kemudian muncullah fikih malam hari. Ini syariate. Kita bersyukur kalau pagi dan petang sudah ada panduan-panduan makfurat, bacaan zikir pagi, zikir petang. Tapi yang perlu disosialisasikan kalau bisa ya dari Masjid Al-Hidayah Brawijaya ini, yaitu syariat atau fikihnya malam sebelum tidur. Kenapa? Karena kalau perlindungan pagi, perlindungan petang itu panjenengan terlewat sekalipun masih bisa ditebus. Kalau malam nggak bisa. Contohnya apa nih? Ngeten misalnya mantun subuhan kok ambu gosong, mantuk, mergo masih tidak. Oh ternyata memang panjenengan itu ngejangan, mboten dipateni gosong. Wah, akhirnya kan resik-resik, begitu resik-resik, panci dikorai, napa dikorai, keliwat pisan waktu suruh 4154. Wah lewat, berarti doa perlindungannya kan lolos, gitu. Tapi masih bisa ditebus. Bagaimana caranya? Ya sedekah, karena as-sedekah itu tafaul bala. Sedekah juga menghambat bala. Tapi bagaimana dengan malam hari? Begitu panjenengan tidur, tidak melakukan prosedur tidur yang benar, tidak ada syariat di situ, bablas sampean. Kenapa? Karena malam itu lebih kejam daripada siang. Itu Allah loh yang menginformasikan. Kenapa bisa begitu? Ya karena malam hari buhul-buhul, mantra-mantra dibaca, ditiup oleh ahli sihir, ahli tenung, tukang pelet, tukang santet. Makanya umat Islam tidak boleh tertidur, harus tidur. Apa bedanya? Kalau tertidur gak sengaja, panjenengan delok TV, suwe-suwe TV ini delok panjenengan, itu berarti tertidur. Kalau tidur ada prosedur. Kata Rasulullah, bagaimana prosedurnya? Nah ini yang ringan ya, yang ringan. Pertama wudu. Man bata tahiran bata fi si'arihi malakun. Siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, Allah kirimkan untuknya satu penjaga dari kalangan malaikat. Kemudian panjenengan datang ke tempat tidur, dikebasi. Fadkurusmallah, dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kebusi. Kemudian panjenengan begitu berbaring, baca ini yang minimalis, a'udzu, ta'awud ya, Fatihah. Kemudian 5 atau 10 ayat awal Baqarah. Kemudian ayat kursi, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian kul qul birabbil falaq, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Tiupkan ke tangan, usapkan ke seluruh bagian tubuh yang terjangkau. Nek angel pengentong-entong mriki nggih mboten apa dilewati mawon. Engko memaksakan diri tambah cikalen. Wis umur 58 nggih. Ngene-ngene tambah cikalen nggih. Dari saya yang berbahagia di rahmatillah Allah. Kemudian yang berikutnya tsumataji ala siktikal aiman, miring ke arah kanan. Akhir kalamnya kata Rasulullah, bacalah oleh kalian Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawatu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika la malja'a minka illa ilaika wa bi nabiyyika alladzi arsalta wa bi kitabika alladzi anzalta. Ada yang redaksinya dibalik, wa bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Pun hafal? Kalau tanggo teng wong gede, kalau ngaji ini mulai tahun 2003 sampai saat ini nek kalau tanggo tidur, sebelum tidur amut. Sing Allah Aslam tuh gak apal-apal wong. Sajane mboten usah diapalno, nggih di print mawon, dipines napa disolasi pinggir
tembok kamar. Mungkin ajeng film diwaca 2 minggu wis apal dhewe. Mungkin nek kena hari bowo nasional lali titik ini diwaca maneh eling malih. Masalahnya mboten ngono sih wong-wong. Hadirin para rawuh yang dirahmati Allah, itu malam itu waktunya istirahat sekaligus waktu jahat. Walaili idza as'asa, fenomena yang ketiga ini yang penting juga, yaitu malam apabila sudah mulai lingsir, mulai mendekati subuh. Artinya sudah mulai sekitar jam 2 sampai jam 4. Ini waktu yang tepat untuk rubah-rubah nasib. Saya pernah ingat menyampaikan di sini bahwa takdir Allah itu ada 4 macam dari waktu penetapannya. Pertama, yaitu takdir azali, ditulis di Lauhul Mahfuz. Semua orang sudah bendel jadi satu, ada di situ catatannya masing-masing. Kemudian takdir umri diambil oleh Allah satu, kayak flash disk ngoten, dari buku induknya diambil satu, dicepno nduk, diformatkan kepada orang per orang pada waktu roh dimasukkan ke rahim ibu. Kemudian ada takdir namanya takdir sanawi, diberikan oleh Allah perubahan-perubahan takdir itu per 1 tahun. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin. Nah, Allah itu merubah-rubah lagi segala urusan. Takdir umrinya atau takdir azalinya ditambah amal solih, ditambah amal solih, dikurangi dosa-dosa, sama dengan takdir tahun depan. Nah, sepertiga malam akhir itu Allah nantang lagi, mau tak rubah-rubah takdir. Makanya kata Rasulullah, jika malam sudah ada di sepertiga akhir, thuluthul lail, sepertiga yang akhir, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala itu turun ilas sama'i dunya, ke langit dunia. Artinya lebih memperhatikan, terus membuat pengumuman. Apa itu? Siapa yang hari ini, yang saat ini minta permohonan ampun, minta diampuni, tak ampuni. Siapa yang berdoa dikabulkan, siapa yang minta sesuatu yang dia harapkan, aku beri. Tapi kebanyakan wong-wong niku rata-rata jam yang monten niku enak-enakin jejak kemul kejaba jamaah al hidayah. Wong-wong, dan memang iya orang yang terbiasa bangun di waktu itu memang hidupnya cenderung tidak ruwet, disetel gampang oleh Allah. Lah sing ruwet-ruwet itu yang diharap-harapkan melek, tapi gak melek-melek. Malaikat sampai kesenengan nek ana wong tangi jam 3. Begitu wong tangi nang jeding, pulpene dituwalein derek pulpen ini. Walai pulpen nyelang. Ini mboten mungkin malaikat ngono ya nggih. Tulis siap ditulis. Ternyata balik maneh nang kamar turu. Cari koncone gak sida nulis. Wah, ngeprank wonge. Padahal wong ruwet lho wong iku. Alah. Lah ya kadu gak ganti ya, gak serantan aku ndelok wong model ngono. Jare malaikat siji wis gak apa-apa kan lumayan. Lumayan ya apa? Lah timbang ompo. Ya wis. Lumayan jarene. Padahal ini awan sambat-sambat nih nang padha wong. Oh alah Dik, monggo sampean dadi aku ya apa? Utang situ durung putus, wis ditambahi utang maneh liyane. Tapi wong padha wong nggih adu sambat, jare sing dijak sambatan iku wau muni ning ngene. Sampe lho utang gawe apa? Wong wis gak ngingoni arek sekolah. Sampeyan hitung, ndek omahku iki ana wong 7, sing sekolah 5, sing 2 kuliah, sing 3 mlebu SMP, SMA. Wis ngene ya apa? Utang sampean piro? Saya tak saurani, anakku sekolahnya 1. Wah ya tambah ruwet lah lah makane. Mengecewakan apa? Kepingin oleh bantuan, oleh empati, ternyata malah dijak urip nasib. Tapi begitu ditantang waktunya ini, dia nggak berani rekoso. Padahal itulah saat merubah nasib. Sampai kandang ya rek nom-nom nih, tidak akan berubah nasibnya walaupun
datang jauh ke tempat-tempat yang jengeteng Malaysia Ustaz, apa merubah nasib. Rubah dulu jam bangun tidurmu. Inilah peradaban Islam dimulai. Dari mana? Bangun tidurnya. Itu kalau dia mau mengisi dengan satu amalan saja, nanti amalannya ada banyak. Satu amalan saja. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusil samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwal. Aku tambahkan untukmu harta yang banyak, wa banin, dan anak keturunan yang solihah. Siji ya, belum yang lain. Itulah saat merubah nasib. Makanya nek wong wis tangini jam yang monten iku wis santai mawon. Pemane 43 ke atas iku umur panen. Nah sing nom-nom niku mulai atur waktu meleke ya. Luzumul jamaah wa ittiba'us sunnah wa imaratul masajid. Niku yang sunnah sudah selesai, nanti kita lanjutkan lagi kapan-kapan wake sunnah niku. Tapi itu sunnah yang paling banyak merubah peradaban, merubah kualitas diri, kualitas lingkungan itu. Pertama adalah hidup bersih, yang kedua merubah jam bangun tidur dan mensikapi malam yang benar. Nah, berikutnya wa imaratul masajid, yaitu memakmurkan masjid. Ya apa iki ben makmur, stereotip sing banter. Nah, iki wayahe subuh, wayahe kita sholat malam tiba banter. Makmurkan masjid, hadirkan anak-anak muda. Makanya Bu panjenengan waktu kemarin Ramadan niku lampun paring takjil lah nggih. Itu kan sudah masuk sunnah tadi nggih. Watibau sunnah mengikuti sunnah nggih, memberi makan orang puasa. Monggo ditutupaken. Kalau ada 4 Senin Kemis berarti dalam 1 bulan 8 nggih. Niku dibagi wong samanten katae niki mungkin ketemune Senin niku berapa orang, Kemis berapa orang, Senin pertama, Senin pertama, kedua dan seterusnya niku. Mungkin ketemunya pinten tiyang. Dibagi lagi takjile niku. Anu Ustaz nek ngoten niku malah arek cilik-cilik sing jupoki. Mboten napa-napa. Berarti kaderisasi. Kalau komposisi jamaah seimbang 50 sekian jumlahnya, 40 sekian jumlahnya, 20 jumlahnya sekian, yang anak-anak jumlahnya sekian, bagus. Berarti masjid ini harapan kedepannya masih cemerlang. Tapi kalau jumlah seniornya lebih banyak, 50 ke atas yang banyak, anak-anak kecil tidak ada, harus diseneni ambek wong-wong ya. Apa yang terjadi? Nanti masjid itu akan menjadi kisah. Dulu di sini rame banyak jamaah. Kapan? Biyen. Itu cerita di tahun 2045 nanti. Tapi anak-anak kecil tertarik, mereka datang nggak apa-apa dengan makanan, anak-anak muda dengan makan nggak apa-apa. Nanti mereka yang akan jadi donatur kok di masa yang akan datang. Mboten tiyang poso Ustaz sing munduti. Lah sinten ngarek nom-nom niku kadang arek siji njupuk loro, kersane menjupuk telu bapak-bapak apa. Bagaimana kalau mereka lebih seneng sopo pos timbangane sopo masjid? Terus ana sing mulangi 41. Sing ngewangi mulangi apa? Domino. Terus sampean ngomong, ya napa saniki ngader lari-lari teng masjid niku angel. Lah niku ana sing kei kopi ya. Lah nek masjid arek-arek tambah diseneni tok ae. Celanamu lho, nang masjid kok ngono bentuke. Tapi gak ditukokno sarung. Lah mesti ngomong ngono iku li menene nang masjid. Sampeyan gawe sarung iki kula tambah kuwanteng. Kopi pisan ngomong tok nyeneni jarene, nyeneni tok wong iku. Nek biyen wong model ngoten nggih dikai ganjele. Napa? Tutuke. Kuwanjel arek nom-nom piye. Hadirin para rawuh luzumul jamaah wa ittiba'us sunnah wa imaratul masajid wa qiraatul Qur'an, nggih baca Quran. Quran itu dipegang oleh orang-orang secara berbeda-beda, tapi yang paling basic, yang paling unsur paling utama adalah merubah dari mayat menjadi orang hidup, merubah rumah dari kuburan menjadi rumah yang bercahaya. Kata Rasulullah, nawiru buyutakum bi qiraatil Quran, la taj'alu maqabir, jangan jadikan kuburan. Kok bisa begitu? Enggak,
niku oma bisa jadi kuburan gede. Kenapa? Karena orang per orang itu adalah kuburan kecil. Ini mungkin napa sarapan ini mungkin. Soto soto ayam napa soto daging? Soto ayam misalnya. Nek soto ayam berarti semua yang di sini hari ini adalah kuburannya ayam. Betul? Mungkin siang nek mami wak pindang berarti awan kok kuburannya pindang. Mungkin galu nek enten akikoan berarti kuburannya wedhus. Ya. Lah kalau orang ini tidak baca Quran terus ngelompok dalam satu rumah, ada 6 orang di rumah itu, berarti oma adalah kuburan gede. Kalau sehari tidak baca Quran, hari itu dia jadi kuburan. Maka jangan jadikan kuburan. Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran, baca Quran. Oma api, lampu benter tidak dibacakan Al-Quran, itu kuburan. Oh pemana wis oma elek gak dibaca no Quran, niku jenenge kuburan legrek. Kuburan angker. Wa imaratul masajid wa qiraatul Quran. Lebih bagus lagi kalau panjenengan mendalami, ditafsiri. Bagus niku. Kemudian terakhir wajihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Tentang Palestina Pak, oke. Kalau memungkinkan, jika aturan memungkinkan, angkat senjata perang. Cuman yang delok potongane wong ngene iki ya, gak standar Kopassus ini, gurung tutuk mriko, kira-kira tutuk. Jakarta ini masuk angin kira-kira nih, digawani ransel gede. Minimal dongo, minimal nyumbang. Dalam kehidupan yang sehari-hari di negeri yang aman tidak boleh menciptakan perang. Berarti apa yang dilakukan? Panjenengan melakukan hal-hal terbaik di profesi dan jabatan atau posisi yang ada di tengah masyarakat. Sampeyan tadi opo? Gini ku sing terbaik. Makanya ayat niku ada yang mengatakan Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka jihad kita hari ini mengeluarkan ahsanu amala ini dari diri kita. Amal terbaik apa yang bisa kita lakukan? Makanya unik ayat yang ini Bapak Ibu. Biasanya prosedur hidup itu hidup dulu baru mati. Tapi ini alladzi khalaqal mauta baru wal hayata. Iki karepe lapo? Karepe ngeten, orang itu akan muncul kebaikannya, nggih, akan muncul aksanu amalannya. Kalau dia bisa merubah sesuatu yang mati menjadi hidup. TV mati, diutak-utak, urip, berarti aksanu amala. Untuk dia profesi tukang servis, HP pun begitu, sepeda motor nggih motor. Mogok Mas, sampean assalamualaikum. Manten-manten mogok, iya napa niku wau? Ngeten critane. Oh nggih, si coba sampean pancal dirungokno. Oh nggih. Niki sing kenging nikine kinten-kinten regine sak menten, hasil total mungkin persiapannya dana sak menten. Ya napa? Nggih, ditandani waras, berarti aksanu amal. Pendakwah pun begitu, guru pun begitu. Makanya guru niku yang bagus itu nyontoh demato, apa nih? Guru ini Mike Tyson menurut sampean. Pelatihnya Mike Tyson ini dia amato, dia amato. Niku ngerti betul Mike Tyson ini uraan nih, tawuran do embong. Jopok dilebono sasana dilatih tinju, jadi juara dunia. Guru mesti ngoten, kerewen dicekel dadi emas. Makanya ragu-ragu kula nek guru kok menyeleksi arek sekolah. Wis pinter didadekno luwe pinter. Yang berubah apanya wong bahan dasar wis pinter. Ya justru sing gak jelas niku. Wis lebokne rene, arek sing mokong-mokong cetak menjadi orang baik di sini. Makanya Islam itu baru sukses berjaya ketika disentuh pakar-pakar. Menurut catatan Marco Polo, Islam sudah ada di tanah Jawa abad 7, tapi baru berkembang abad 14-15. Kenapa? Karena pendakwah-pendakwanya beda kualitas. Di abad 14 muncul Maulana Ishaq, ahli ilmu kedokteran. Belambangan diterpa wabah, datang ke sana, wabah diatasi. Hadiahnya Menak Sembuyu memberikan putrinya bernama Dewi Sekardadu untuk dinikahi.
Setelah menikah dengan pendakwah, wong sak belambangan dikandani, ojo diganggu. Mantuku. Jadi dakwah Islam ngono-ngono, sapa iku? Ngawur. Mantune raja. Halo? Mantap ya. Terus siapa lagi? Maulana Malik Ibrahim, Mojokerto melawan Banyuwangi. Perang Paregreg, Majapahit Timur melawan Majapahit Barat. B. Wirabumi dengan Wikramawardhana, rusak tanah persawahan. Maulana Malik Ibrahim ngempet Sungai Leran, dijadikan napa jenenge sawah pertanian, kemudian hasil pertaniannya beras dan lain sebagainya disumbangkan ke Mojopahit. Apa kata Brawijaya? Dia mengatakan kita beri dia gelar Wong Agung, dan dengan gelarnya Wong Agung silakan berdakwah sak karepe. Halo? Pakar itu, pakar napa? Pakar bendung berarti ilmu teknik sekaligus ilmu pertanian. Cuman do pelem-pelem niku sing dituturno niku moyo apa tadi Mas, ngono-ngono iku wong-wonge. Semangkane kon nang gedhe nggawa apukat 3 kilo nggih, tak kandhanane. Siapa lagi? Ada guru besar, pendidik hebat, Sunan Ampel. Beliau anaknya sendiri dididik, Sunan Derajat, Sunan Bonang, dua-duanya jadi wali. Anaknya Maulana Ishaq nanti kemudian jadi Sunan Giri, juga jadi wali. Kemudian muncul namanya Sunan Kalijogo, itu juga pakar animasi di waktu itu. Pakar animasi, apa yang beliau lakukan? Berdakwah melalui wayang. Lah wong-wong itu dianggap wayang itu syariat. Ini sarana, fikihnya berbeda. Ini fikih dakwah, bukan fikih ibadah. Wayang kok dihukumi, itu apa-apaan saja. Makanya PP mengatakan ini dakwah cultural, tulisannya dakwah kultural. Dasar ini kok gak bisa membedakan mana fikih ibadah, mana fikih dakwah. Tidak sarana dihukumi. Halo? Padahal di situ kan yang dimunculkan apa? Jimat Kalimosodo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Passwordnya orang mau nonton wayang wudu, kemudian baca syahadat, sehingga kisah panjang ini tetap disembunyikan singen di Jimat Kalimosodo. Begitu perilaku orang sudah mulai berubah, lomane wis metu, tawaduknya wis metu, dan seterusnya. Ingat ya, wong Jawa itu tidak pernah ada kata kalah loh, coba. Bagi orang Jawa, dia ini menurut Profesor Dr. Agus, siapa niku? Ahli sejarah itu, dia mengatakan wong Jawa itu biyen barbar. Tidak ada pilihan. Isinya itu kalau bertarung ya, menang atau mati. Kalah itu gak ono, gak metunduk kamu sih. Baru Wali Songo lah yang memasukkan kata ngalah. Ngalah itu ngallah. Aku mudun dilu, sopan dilu, bukan karena kalah. Tapi saya melakukan ini demi untuk menyelamatkan agama Allah. Maka untuk ngalah itu jadi ngallah tadi ngalah. Animasi pertama diterima orang, terakhir begitu kisah akan ditutup barulah dimunculkan apa itu? Dari gelungane Yudhistira iki lho jenenge Jimat Kalimosodo. Begitu Jimat Kalimosodo dimpakno, perang berhenti, diunekno apa sih unine? Ternyata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu diomong ngono, lho awak dhewe wis muslim lah. Ya apa balik nang agama biyen gak enak ndek kene ae. Mergo ana cemilane. Lah monggo mantun iki cemilane ditokno ya. Kula bergeser teng. Pundi niki? Mboten niku lho. Malang Bendo ya, Malang Bendo. Nggih jam 6 ya teng mriku ya. Masya Allah, tabarakallah. Karena niku wau kisah pun mari 5 persyaratan menjadi sukses berjaya setelah hijrah. Wis mari kita akhiri dengan bacaan. Oh niku tugasnya pembawa acara nggih. Nggih kula akhiri dhewe mawon. Billahi wasabil haq nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat al birru man ittaqa nasrun minallahi wa fathun qarib. La haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.